Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Pangapunten sekali, cukup lama ini Teras tidak menyapa sahabat Teras Cinta semuanya. Karena sesuatu dan lain hal, maka terpaksanya ini lama tidak up di Teras Cinta. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini panjenengan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Monggo ngopi dulu, sugeng dalu. Salam kopi ireng nggih, santai-santai rumiyin. Jadi semalam itu saya dapat undangan ngopi sama konco-konco ngopi itu, di tengah ngobrol. Karena yang punya rumah itu pekerjaannya adalah mijet. Sampeyan tahu mijet ya? Memijet badan yang kesel menika. Itu kan ada alatnya nih. Alatnya itu ada sensornya, yang kalau itu kena titik tertentu di dalam tubuh kita, maka itu akan ada reaksi di sana. Lucunya dari sekian banyak teman yang mencoba alat itu tuh tidak ketemu titiknya. Terus akhirnya yang terjadi apa? Saya guyu mawon, saya tersenyum karena ternyata untuk tahu titik di dalam diri kita yang nanti kalau terkena alat itu akan ada reaksi, itu ternyata nggak ketemu. Sampai ketemunya itu butuh waktu yang cukup lama. Ternyata banyak juga orang-orang yang ternyata tidak kenal dengan dirinya. Wah, ini penting. Maka kalau kita melihat di sekitar kita ada banyak orang yang sering mengalami ketakutan, kekhawatiran yang itu sebenarnya disebabkan oleh pikirannya sendiri, pikiran negatifnya sendiri. Maka kenapa kok orang-orang tertentu itu senang dengan merenung, senang menyendiri. Ada yang senang dengan relaksasi, ada yang senang dengan meditasi, ada yang senang dengan wirid-wirid tertentu yang dibaca dengan jumlah tertentu misalnya. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Selain memang untuk mencari ketenangan di dalam diri kita, semakin mengenal diri kita. Kalau orang-orang torikoh mungkin paham kenapa kok di dalam amaliyahnya itu kok harus dimatikan lampunya, harus sunyi. Terus kenapa orang-orang meditasi juga butuh ketenangan, orang duduk santai butuh relaksasi musik misalnya, atau mendengar suara air misalnya, suara alam misalnya. Itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, di video kali ini guru kita Kiai Haji Buya Sakur Yasin MA akan memaparkan pentingnya melatih indera ketiga, yang di sini ada kaitannya dengan relaksasi dan hal-hal tertentu yang memang itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin menemukan dirinya, menemukan semangat hidupnya kembali, menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kalau mau dikaji dan mau merenungi itu bersumber dari dalam dirinya. Monggo langsung kita simak saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Matur suwun untuk semuanya sahabat Teras Cinta dimanapun panjenengan berada. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Matur suwun. Ibadah apa? Kan gitu. Kenapa harus di hutan? Kenapa harus digelap-gelap? Istighosah di laut kan dimatiin lampu gelap itu. Kenapa dimatiin? Untuk apa? Konsen. Sudah terlalu lama saya tidak malas untuk menjelaskannya.
Sehingga saya sikap aja, mau ikut silakan, nggak mau juga nggak ngajak, itu aja. Itu aja. Tapi lama-lama saya tergelitik juga kalau saya jawab. Dan sudah saya jawab di hutan dia. Kan? Jadi artinya bahwa di dalam otak kita nih, di tengah, sejajar dengan telinga, di tengah-tengah otak itu, di tengah otak nggak ada kena kali terlulu di tengah-tengah otak. Saya tidak terlalu memperhatikan otak kan pakai itu teori ya, otak kadan. Kalau matematika ya, kemudian apa lagi ya, kalau bahasa, kalau filsafat, kalau kreasi ya kan, imajinasi ya lah. Tapi tetap aja akhirnya yang berfungsi akhirnya mah antenanya ada di otak tengah juga kok. Oke. Itu namanya, bahasa Arabnya namanya al-ghadda as-sinaubariyah. Kata bahasa Inggrisnya pineal gland. Kata sidang kelenjar pineal. Itu menghasilkan hormon melatonin yang untuk gunanya untuk mengatur jadwal tidur. Itu. Artinya kapan dia memproduksi? Ketika dia mendapat sentuhan energi gelap melalui, di sini di retina kita ini ada jaringan saraf yang bisa mengirimkan sinyal kepada otak kita ketika dapat sentuhan energi gelap. Dia akan menghasilkan hormon melatonin yang lebih tinggi. Ketika dapat energi terang, begitu. Di dalam kitabnya mah, di dalam bacaan mah, ketika tidak ada cahaya, kelenjar pineal akan memproduksi melatonin. Ketika mendapatkan cahaya, maka akan menurunkan kelenjar melatonin. Sebenarnya bukan tidak mendapatkan cahaya, ketika mendapatkan energi gelap. Gelap itu energi. Bisa kita ya dia. Gelap sih yang bisa keterangan dah dalam kesusuan. Artinya ketika lampu itu dimatiin dan gelap, ya kan, dan retina kita ini tidak mendapatkan cahaya, maka menyebabkan kelenjar melatonin itu diproduksi dengan banyak cukup, menimbulkan kita rileks, rilis, ngantuk, nyaman, suhu badan juga menurun. Ya, sehingga nanti ketika kita ingin mengupdate ya, reprogramming, memprogram kembali,
i'adatul barmajah kembali. Kita harus tahu di dalam otak itu ada gelombang elektromagnetik, apakah itu beta, alfa, theta, ya kan, gamma dan sebagainya. Itu yang diperlukan itu dalam untuk membangun ini ada 3 rumusan A, B, C. Yang pertama adalah alfa. Alfa itu gelombang rileks, nyaman, sejuk, senang, gembira. Itu gelombangnya antara 8 sampai 13,9 Hz. Itu yang paling memudahkan kita untuk memprogram kembali otak bawah sadar kita. Ini bukan main-main, ini ilmu. Iya. Memang kemudian itu A. B-nya itu brainwash. Ya, kita mencuci otak sendiri. Nah, kapan otak kita dicuci? Ketika kita sedang tidur lelap. Selama 8 jam otak kita mencuci sendiri. Ya, self brainwashing. Iya kan? Dan yang ketiga itu C, konsistensi. Artinya kita harus memberikan latihan-latihan yang berkesinambungan. Ini perlu banyak. Kita untuk menguasai diri kita tidak semudah itu kok. Ya, makanya seringkali kenapa kok saya dibaca bahasanya Bismillah, kalau itu kok ya rozak. Ya sudah, jangan melawan gitu. Ya pegel neraka kita nih. Non, bukan orang saja, bajunya itu size-nya sama enggak? Saya apa size-nya? S. Kalau Haji Sulaiman? Nah, kalau saya dikasih baju Haji Sulaiman buat selimut. Kalau baju saya dipakai sama dia, ya sobek semuanya. Nah, makanya artinya kita yang mengukur, ya mengukur artinya bahwa jangan ukur sendiri. Kamu ukurannya apa? Seorang mursyid itu tahu ini murid ini tukang masih banyak maksiatnya, maka bacanya istighfar, ngerti bikin ki. Ini murid ini bisanya nggak bener karena dia kehidupannya susah. Jadi suka mencuri, makanya dikasih rozak biar banyak rezekinya. Dipaham-paham baik kah? Nun? Ya itulah makanya. Jadi reprogramming itu sendiri pada akhirnya ya rumusannya A, B, C, alfa, kondisi gelombang itu alfa. Karena ini di otaknya ya. Tetapi ketika otak dengan hati itu ada 4 jalur. Itu gelombang juga ada transmisi melalui saraf, ada biomekanik pakai gelombang tekan. Itu antara koordinasi antara hati dengan otak. Ini rumit banget ya otak ini kita. Tidak semudah itu. Ya, bagaimanapun juga ya saya katakan bahwa ilmu tasawuf itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya dong. Bukan omong kosong. Nah, makanya sekali lagi, makanya kapan itu otak kita berada pada tingkatan alfa itu biasanya menjelang tidur dan bangun tidur. Maka di saat-saat itulah kita melakukan self suggestion di situ, mensugesti diri kita sendiri. Nah, makanya kapan kita bisa supaya gelombang elektro di otak kita ini dalam gelombang 8 sampai 13,9 Hz ini, yaitu kita melakukan relaksasi. Iya. Nun?
Ya relaksasi itu apa? Melepaskan semua beban penderitaan, kecurigaan, kesel. Sudah lepas, makanya metode relaksasi itu sebetulnya mah Allah berikan sehari 5 kali kamu melakukan relaksasi. Tapi semuanya lewat. Karena yang kamu cari hanya ganjaran. Ya belian. Lewat semuanya. Oke. Pertama kali kalau kita mau relaksasi ini, silakan Anda tiduran. Ambil posisi yang paling nyaman. Kalau nyaman miring, silakan miring ke kanan. Kalau nyaman miring ke kiri, silakan miring kiri. Kalau nyamannya tengkurap, silakan. Mau pakai bantal 1, 2, 3 bantal atau kaki di atas, pokoknya kamu yang tahu posisi seperti apa engkau dalam keadaan paling nyaman. Kemudian pejamkan matamu. Kosongkan pikiranmu. Katakan kepada kakimu, jangan bergerak. Kepada tanganmu, jangan bergerak. Dan kepada otakmu, jangan memikirkan apapun. Tarik napas yang dalam. Sedalam-dalamnya. Tahan. 10-15 detik. Sampai ternyata terasakan denyut nadimu tep di leher, di telinga. Lalu lepaskan perlahan-lahan. Terus berulang-ulang sampai 20-30 kali. Kalau Anda ingin kurang, silakan cari musik relaksasi. Apakah seruling babu Cina, apakah Beethoven, simfoni Beethoven, apakah Mozart, apakah Kenny G, ya, saksofon Kenny G, semuanya. Kalau kamu sudah kulina dengan Al-Quran, mangga, itu lebih baik. Buka kaset yang enak lagunya. Ya, jangan yang keras, yang tartil, yang seperti Kudafi. Jangan lagu Abdul Basit, malah nggak bisa tidur nantinya. Yang lembut gitu bacanya. Ya. Terus berulang-ulang, kosong semuanya. Di situ kamu katakan bahwa saya selama ini selalu bertengkar dengan istri. Mulai hari ini saya harus minta maaf kepada istriku. Saya ingin hidup bahagia dengan istriku ini. Paham begini ya? Bahwa kebahagiaanmu dalam rumah tangga adalah kerukunan dengan istrimu. Peduli dengan orang lain. Katakan. Saya mau hidup damai dengan istriku. Paham? Angel teman ngomongan. Ya, saya kira udahlah malam tergampang disambung dah dalam berikan